yang perlu dibahas sah dan tidaknya sesuai dengan undang-undang atau tidak gitu mestinya sekarang. Dan dulu juga seperti itu. Nah, kemudian kitab fikih yang ada itu sebagai bahan untuk merumuskan undang-undang gitu. Macam-macam itu kalau kita merumuskan tidak sesuai dengan undang-undang nggak ada gunanya, nggak bisa dipakai. Itu dibedakan kalau untuk hukum-hukum interaktif itu. Saya dulu itu sampai senangnya dalam bahasa masail, saya kadang sakit itu aja terus diajak bahasa masail bangun kok, sembuh, sembuh nanti bahasa masail. Tapi tesnya bahasa masail terus pulang sakit lagi, aneh kadang-kadang dia. Kan banyak jadi ada kalanya sebagian santri itu memilih ke Timur Tengah dengan metode ngaji seperti Bandungan. Kemudian di Basul Masail, keutamaan Basul Masail itu gitu. Dalam artian kadang banyak dari teman-teman yang lain itu di Basul Masail itu adabnya itu misalnya masalah adab ketika Basul Masail itu. Kalau kita sudah terbiasa bahasa masail, hal itu sudah menjadi biasa, tidak merasa kita disakitin orang, itu malah latihannya semacam itu. Lah orang yang tidak pernah ikut itu selalu ingin dihormati, selalu kalau ada orang yang kasar sedikit sudah marah. Nah, jadi keistimewaannya di dalam bahasa masail itu kita mengkajinya dengan berkembang dan nanti menghadapi, aku menalarkan segala masalah apapun yang terjadi itu gampang. Kalau gampang, kita kalau ngaji sistem didoktrin saja itu nggak akan bisa meningkat. Seperti kalau di Timur Tengah itu kan caranya ngaji hanya didoktrin saja sehingga si ngalim kiainya, santrinya nggak ngalim-ngalim itu anunya. Biasanya gitu. Nah, ya kita tahu, kita bisa mengetahui dari orang yang dari Timur Tengah kalau diajak bahasa masalah malah nggak jalan biasanya. Tapi hanya dari pondok-pondok yang dari Jawa itu. Makanya sudah saya katakan tadi bahwa kalau di Jawa itu bahasa masail adalah istiad dengan kolektif. Dan soal adab yaitu kita pelajari dengan setelahnya pakai itu ngaji tasawuf. Nah, itu bagaimana caranya kita mengendalikan di dalam jawaban dan sebagainya. Tapi kalau di dalam waktu belajar kita pakai tasawufnya malah nggak bisa itu nanti, biar nggak apa-apa. Seperti Imam Ghazali sendiri asalnya thalabul ilma lalillah, saya mencari ilmu itu tidak karena Allah. Fa'atal ilmu lalillah, lalu ilmu sendiri yang mencegah saya untuk mengaji kepada selain Allah. Untuk lagi anak-anak itu kalau sudah nanti sudah jadi perumus itu sudah berbeda, tidak seperti peserta lagi. Adabnya juga tidak seperti peserta lagi itu dengan perkembangan usia, dengan perkembangan akal, dengan perkembangan pergaulan itu akan berubah sendiri yang semacam itu. Kalau kita mulai awal sudah tidak berani itu gak baik itu, tapi malah gak jadi, gak bisa apa-apa. Makanya ada tarbiyah, ada taklim. Kalau taklim ya seperti itu, takribul masail itu harus berani untuk menyampaikan, jangan takut salah. Jadi kalau taklim itu sifatnya idaratna nafala sayan fala yang bagilana khubun minal khotok. Kalau kita akan melangkah untuk melakukan sesuatu, jangan khawatir dihantui dengan keliru. Fa'inal khoto'a juz'un minat tajarub. Karena kekeliruan itu
merupakan bagian daripada pengalaman. Pengalaman adalah guru yang utama adalah pengalaman. Itu cepatnya berkembang ke sana. Kalau kita nggak terima, kita nggak pas, langsung tanyakan. Nah, itu nanti akan menjadi gamblang, tidak hanya disimpan saja. Kalau ngaji yang seperti Bandungan, doktrinnya hanya disimpan saja, nggak berani mengungkapkan semacam itu. Biasanya gitu, dan cenderung kaku kalau bersama dengan orang lain itu baku ya, kaku. Nah, itu biasanya gitu. Jadi makanya kalau daunnya Mbak Idris dulu sudahlah anak Pondok Lirboyo aja itu sudah banyak yang lebih ngalim daripada yang dari luar negeri. Hanya luar negeri itu ya keistimewanya nanti bisa bahasa Arab, hanya itu saja yang lancar karena memang setiap hari bahasa Arab. Kalau masalah itu kita bertemu dengan orang ngampel saja 1 bulan yang bisa kan ini. Ya. Nah, itu. Ini bekal utama kan ini banyak untuk memotivasi teman-teman pemula, santri-santri pemula. Ini bekal utama untuk bisa ikut berpartisipasi di arena Basumasil. Pertama irodah, punya muncak karep, punya keinginan yang kuat. Nah, punya keinginan itu yang penting. Kalau tidak punya keinginan, kita harus bisa memberi motivasi biar ingin begitu saja. Kemudian untuk bekal ketika sudah punya keinginan, sudah maju nanti akan tahu sendiri kekurangannya. Nah, ketika kita melihat jawaban kan kita salah, ini pengalaman kenapa kita kok salah, dari mana kekurangannya. Dengan ini kita akan mengetahui kekurangan kita dan nanti akan untuk berinovasi mencari terobosan-terobosan untuk mencari melengkapi kekurangan. Nah, kalau teori-teori saja harus gini nggak bisa itu. Sudahlah ikut nanti akan tahu sendiri itu saja. Setelah rasa itu kalau orang itu makan akan tahu kurangnya apa. Kalau cuman doktrin dikuliahi rasanya yang bagus ini yang bagus ini nggak bisa. Dan saya dulu itu juga nggak pernah kok kursus semacam itu, langsung ikut gitu saja. Itu yang paling pokok dengan itu. Bekalnya apa? Berani. Jangan minder. Nah, jangan minder kalau kita punya kemiskinan, tanyakan. Terus kalau kita jawab salah, kenapa salah? Kita cari yang semacam itu. Karena jawaban kita sekarang salah dan kemudian kita tahu yang benar. Jawaban ini nanti akan ada untuk jawab masalah yang akan datang. Itu pasti ada terus semacam itu. Jadi gak perlu modal macam-macam. Pertama karep, kedua ya bisa baca kitab. Kalau tidak bisa baca kitab ya tentu nggak bisa kan. Nah, baca kitab itu sendiri itu kalau memang asalnya nggak bisa, tapi kalau sudah biasa masail banyak keliru, banyak disalahkan, itu nanti akan bisa berkembang sendiri. Kemudian untuk latihan itu kita jangan berhenti untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Kalau ada masalah apa-apa, itu hukumnya apa? Kenapa? Nah, terus kita cari. Nah, itu hukumnya apa? Kita cari. Hukumnya apa? Kita cari. Ibaratnya bagaimana? Terus alasannya apa? Saya dulu itu masih kelas 4 itu saya sudah mulai mulai berpikir kritis semacam itu. Yaitu aku ke Lirboyo itu di sana melihat sosok yang saya kagumi, yaitu Mbah Mundir. Mbah Mundir Basir Bandar. Itu kalau sholat kan 1000 rakaat itu sholatnya. Tapi tidak pernah itidal, tidak pernah julus benar sajdaten. Nah, saya waktu itu masih kecil, sholatnya di masjid, terus melihat orang siapa toh sholat kok seperti ini. Saya lihat terus. Nah, terus saya mengambil kesimpulan
kok dia itu kok akrab dengan Mbak Yai. Setiap setelah Jumatan jagongan dengan Mbak Idris setiap aku sampai asar. Terus saya memilih, oh itu berarti wong ngalim. Kalau nggak ngalim nggak mungkin akrab dengan Yai Idris itu sholat di hadapan santri. Pasti ada kaul yang memperbolehkan, ini pasti ada. Nah, terus di situ saya berusaha untuk mencari jawaban itu. Oh ternyata ada, gitu kan nih. Itu harus latihan. Kalau ada masalah, plek, ini hukumnya apa? Cari. Jangan sampai tanya kepada orang sebelum kita nggak mampu, betul-betul nggak mampu. Cari sampai ketemu. Nah, itu kalau nanti sudah masuk dalam bab masail, kita nggak tahu, kita masukkan dalam soal bab masail. Itu saja, gampang itu yang masalahnya dari iya, realnya yang ada itu. Apa yang terjadi yang kita lihat semacam itu. Enggak sulit, pas masalah enggak sulit. Maaf saya sekarang itu bahas masalah kemana-mana, walaupun tingkat nasional enggak pernah baca kitab, enggak pernah bawa kitab, ya sudah mendengarkan saja, nanti akan bunyi sendiri di sana nanti. Itu modelnya gitu. Cerita dulu, ya cerita dulu ketika di Lirboyo mulai meniti karir di Basul Masail itu gimana? Soalnya kan kalau sekarang Basul Masail sudah berkata hati, mungkin teman-teman pengen tahu ini Lirboyo kok bisa, kalau Basul Masail ya Lirboyo, di mana-mana kan Lirboyo. Iya, sudah saya sampaikan tadi itu. Kalau dulu itu tidak tertata, ya ada Basul Masail, tapi ya yang hanya itu saja. Terus itu kira mulai 86 atau 87 itu mulai itu, kira-kira itu mulai dibuka musyawarah umum di kantor bakti itu di atas itu. Nah, yang diikuti dari perwakilan kelas-kelas itu. Nah, tapi masih belum dikoordinir per kelas. Nah, ya boleh mengikuti itu saja dari perwakilan kelas, dan disitulah dibimbing dengan Kusisom, dengan orang itu. Ketika kita akan masuk dari itu, kita berusaha untuk mencari warga sampai malam. Nah, saya waktu itu malah belum ikut, tapi anak-anak yang akan ikut di sana itu biasanya datang kamar saya untuk bertanya itu gitu, dan terus saya carikan. Nah, terus lama-lama loh, kalau seperti ini saya juga berani lah gitu kan. Nah, akhirnya saya ikut malah, ternyata gak sulit gitu kan nih. Malah yang biasa tanya kepada saya ikut malah nggak berani bicara di sana malah. Semacam itu anunya. Nah, terus itu dikoordinir per kelas gitu loh. Nah, per kelas ada, masa istilahnya per kelas itu nanti per bagian. Aku per kelas itu dikumpulkan antar bagian. Nah, terus nanti hasilnya itu terus aku dibahas di pondok itu. Nanti kalau akhir tahun ngundang dari beberapa perwakilan kelas lainnya, itu saja. Itu berkembangnya di Lirboyo untuk semasa enggak ada hal yang istimewa, itu tidak ada. Nah, ya segitu saja, tapi ya memang barokahnya Mbah Manap itu luar biasa. Walaupun Mbah Manap itu notabene terkenalnya ilmu alat, Lirboyo itu terkenalnya ilmu alat, tapi kalau keluar ternyata dalam masalah urusan fikih ya luar biasa pondok pesantren Lirboyo. Dalam usulnya juga luar biasa keduanya. Ini kuda juga nggak banyak cara perkembangannya itu ya. Dari mulai itu terus berkembang sampai sekarang ini. Kalau dulu itu yang nangani pondok, setelahnya mulai 92 itu yang nangani madrasah. Nah, yang nangani madrasah terus disusun ada pengurus Batul Masail dan seterusnya. Tapi untuk kitab, untuk biaya itu sangat sulit sekali anunya. Mencari dana, mencari biaya itu sangat sulit karena segala kebutuhan masih proposal kepada madrasah. Kadang-kadang setelah proposal ke atas dicoreti semuanya juga jadi gitu anunya. Kalau sekarang Masya Allah sudah mandiri, jadi Batul Masail bisa
Padahal BM itu bisa maju dan bisa pesat dan sampai perkembangan sekarang ini setelahnya Duriyah yang muda seperti Gus Anim, Gus Atok itu masuk dalam panitia kecil. Karena saya dulu juga sering berdialog dengan Gus Atok, dengan dengan Kiai Anim, sama-sama masih biasa musyawarah, tapi nggak bisa untuk mengembangkan karena nggak ikut andil di dalam memberi kebijakan. Baru setelahnya beliau itu masuk, nah itu kebijakan-kebijakan yang dulu pernah saya usulkan ikut langsung dieksekusi, diterima semuanya itu. Akhirnya sampai sekarang dananya luar biasa, bisa bikin kitab dan sebagainya. Dulu nggak bisa semacam itu. Di antaranya itu perkembangannya ke sana. Nah, kemudian terus diadakan musyawarah tambahan, jadi seperti Makhali biar tahu wajah-wajah dari Kaul. Itu untuk meningkatkan dengan manhaj. Mungkin sekarang itu perlu ditingkatkannya dengan cara manhaji. Karena kalau cuma kita mengetahui khilafiyah tapi tidak ada kelanjutannya, itu tidak ada faedahnya. Karena soal khilafiyah itu sudah tidak perlu dipermasalahkan, sudah baku. Kalau kita hanya masalah Hanafi seperti ini, Syafi'i semacam ini gak ada gunanya. Tapi kita mengetahui semacam itu agar supaya ketika ada dua pendapat Syafi'i, dua pendapatnya Imam Hanafi, dengan realita yang terjadi semacam ini kita bisa milih yang mukhtar, yang kondisional. Nah itulah keuntungan Baqtu Masail. Oleh karenanya dalam Baqtu Masail harus betul-betul berani mengadakan perubahan, berani berbeda dengan teks yang ada karena kondisi nggak sama gitu kan. Kalau kita tetap tekstual hanya dalilnya seperti ini, dalilnya semacam ini, nggak akan berkembang itu. Lebih biasanya yang sering lihat di dalam Baqtu Masail itu tidak bisa membedakan ini masalah hukum sosial atau hukum interaktif. Kalau hukum sosial itu sebenarnya adalah haknya pemerintah, sehingga yang berhak untuk menentukan itu sah dan tidaknya itu pemerintah. Dan ini kadang-kadang kita tidak bisa membedakan yang semacam itu. Padahal kalau di dalam transaksi atau interaktif seperti akad, itu masalah sah dan tidak. Dalam masalah urusan pribadi tidak ada tuntutan di akhirat. Pokok yang penting itu sama ridho, sudah tidak masalah. Sedangkan sah dan tidak itu hukum formal. Hukum formal yang di Indonesia itu tidak menggunakan fikih, tapi menggunakan undang-undang. Makanya yang perlu dibahas sah dan tidaknya itu sesuai dengan undang-undang atau tidak, gitu mestinya sekarang. Dan dulu juga seperti itu. Dan kemudian kita fikih yang ada itu sebagai bahan untuk merumuskan undang-undang. Macam-macam itu kalau kita merumuskan tidak sesuai dengan undang-undang, nggak ada gunanya, nggak bisa dipakai. Itu dibedakan kalau untuk hukum interaktif itu. Terus yang terakhir mungkin pesan untuk teman-teman santri, saya lihat jangan sampai tertinggal, maksudnya dengan sekarang fasilitas yang sudah ada, dengan kitab-kitab yang sudah cukup, sangat-sangat cukup, ini supaya mungkin lebih biasa lagi. Jadi saya hanya berharap satu, yaitu ada spirit untuk punya keinginan dulu, dan setelahnya punya keinginan, yaitu ada kemauan. Kalau ada kemauan terus mau berangkat, mau melaksanakan. Setiap orang itu punya keinginan. Kunci pertama kali itu irodah. Apapun, kalau tidak ada irodah nggak akan pernah bisa. Keinginan irodah. Sesulit apapun kalau ada irodah itu akan mudah. Kedua, yaitu dengan
banyak mutolaah. Nah, di dalam mutolaah itu sebagaimana yang saya sampaikan tersebut adalah yang penting kita mengkaji kenapa kok gini, kenapa kok gini. Itu yang paling penting semacam itu, dikaji ilat-ilatnya. Jadi jangan teknya, lafadznya, tapi ilatnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ghazali tadi, huruf yang ditunjukkan usul sesuai dengan makna yang ditunjukkan oleh akal. Seperti kalau dalam hadis layak dilqodi wa huwa ghadban. Nah ini apa? Kenapa kok ghadban? Oh karena dalam kondisi yang tidak stabil. Berarti maka kita kembangkan dalam kondisi apapun yang tidak stabil. Kita memberi hukum di hadapan banyak orang, memberi hukum di dalam kondisi yang panas, dalam apa, yang masuk dalam ini dalilnya sama saja gitu loh. Nah, ini yang bisa kita caranya mengembangkan semacam itu. Kemudian apa itu namanya dari ilat-ilat apa itu namanya perbedaan pendapat satu dengan yang lain itu kita cari kenapa perbedaannya. Itu nanti istilahnya kenapa perbedaannya itu kita akan menemukan kaidah yang baku. Setelah kaidah baku ini akan bisa berkembang dalam segala masalah. Karena kalau kita tahu perbedaan pendapat apapun itu sebenarnya akhirnya menjadi satu, tapi hanya pandangannya saja yang berbeda. Hanya pandangannya saja yang berbeda. Ya, katakan seperti air yang berubah dengan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ini disebut air mutlak apa tidak? Yang satu mengatakan itu air mutlak, yang satu bukan air mutlak tapi boleh. Tapi kenyataannya kan permasalahannya sama-sama semuanya memperbolehkan. Memperbolehkannya apa? Air mutlak itu syaratnya harus tidak nama lain kecuali hal yang sulit untuk dibedakan. Semua yang sulit dibedakan itu akan dimaafkan. Nah ini nanti kita kembangkan, apapun yang sulit dibedakan akan dimaafkan. Nah ini penak itu anehnya. Itu yang paling penak kita belajar semacam itu. Makanya ini teman-teman yang dengan kitab yang begitu banyak, cobalah dimanfaatkan yang baik. Dengan catatan tadi itu dimulai dengan punya keinginan dan kesemangatan. Insya Allah kalau sudah mulai bisa, sudah mulai masuk, itu akan kerasan sulit untuk meninggalkan. Saya dulu itu sampai senangnya dalam bahasa masail, saya kadang sakit itu aja terus diajak bahasa masail, bangun kok, sembuh, sembuh nanti bahasa masail. Tapi tesnya bahasa masail terus pulang ya sakit lagi, aneh kadang-kadang dia. Itu karena sudah kadung hobi yang melekat, itu diantara yang ngoten. Terus mungkin ada yang ditanyakan lagi. Jadi kalau kita akan ngaji, akan baca masail, akan baca kitab, ya sebagaimana yang ada di dalam taklim itu kita baca terus ditambah dengan Allahumma zidna ilman wa fahma ya kasifal muskilat. Ya Allah, tambahilah saya kepahaman dan bukalah segala kemuskilan. Waqfat anil khata' wal dhalam, dan jagalah saya. Waqfatni anil khata' wal dhalam, jagalah saya dari kesesatan dan kekeliruan. Allahumma zidna ilman wa fahma ya kasifal muskilat. Isib annal hujuban wujudil ma'ni. Bukalah hijab dari segala makna ini. Waqatan al khata dalam wa antam wa fi kulli amrin, dan lindungilah dari kesalahan. Itu untuk akan ngaji, dan setelahnya itu kita doa titipkan pada Allah pemahaman itu, biar ketika kita akan memahami apa-apa datang lagi itu sebagaimana Syekh Maghribi mengatakan, Allahumma inna nastaudiu kama alamtana faqadhu ala tansana wardudu ilaina indah hajatina. Ya Allah, aku titipkan apa yang kau ajarkan padaku, jagalah, jangan kau jadikan saya lupa, dan kembalikan kepada saya ketika saya membutuhkan. Itu biasanya ketika kita tanya orang seseorang, hal-hal yang dulu terpendam itu akan muncul lagi.
Itu di antaranya. Kalau sudah ini ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nasta'udzika ma 'allamtana faghfir lana sana warjud ilaina inda hajatina wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.